lumayan sedih nonton Black Panther Wakanda Forever karena ya kangen dengan meninggalnya Chadwick Boseman, dan direkturnya juga menjadikan hal tersebut suatu plot yang terintegrasi pada film ini. Dan selama film ini berlangsung, kelihatanlah mereka niat buat hormatin Chadwick Boseman legacy. Tanpa nge-spoiler story-nya, opening dan endingnya mereka bikin supaya kita itu inget dengan kontribusi Chadwick pada title Black Panther. Dan kedua scene tersebut sangat mengharukan. Jadi setelah meninggalnya Black Panther atau T'Challa memicu terjadinya keinginan dari berbagai negara untuk menargetkan Wakanda supaya mereka bisa dapetin vibranium. Karena ya vibranium selama ini hanya berasal dari Wakanda. Tapi ternyata nggak seperti itu. Ternyata di dasar-dasar laut terdapat vibranium juga. Nah, ini yang menjadi perkenalan kita dengan Namor dan orang-orang Talokan. Namun orang-orang Talokan gak mau ditemuin dengan orang-orang darat karena alasan tertentu. Hal itu merupakan mengapa kita belum pernah sama sekali bertemu dengan kerajaan Talokan ini. Itu basis dari story film ini, dan menurut gua plotnya sedikit kurang mateng. Dan jujur aja, gue ngerti kenapa film ini plotnya gak semateng Black Panther pertama. Ya karena skripnya sebenarnya udah selesai dibuat sebelum kematian Chadwick. Maka itu setelah tragedi itu terjadi, skripnya perlu dibuat ulang dengan story yang berbeda, walaupun mungkin dari segi villainnya masih sama. Dan menurut gua villainnya lumayan oke, gak sebagus Killmonger karena motivasi Killmonger itu lebih deep dan karakternya lebih serius. Di film ini ada momen komedi walaupun sebentar doang pada villainnya ketika dia itu ngomong dengan Shuri yang seharusnya nggak dimasukin. Sebenarnya motivasi Namor lumayan bagus, tapi masalahnya backstory-nya diungkapin agak terpaksa. Tipikal karakter yang ngejelasin origin story-nya gitu. Dan gue justru ngerasa harusnya diperbanyak lagi scene yang nunjukin motivasi dia yang lebih dalam. Kurang fleshed out lah backstory-nya. Jadi untuk film ini, villainnya oke, gak separah villain di Thor 2 atau Guardians of the Galaxy, tapi gak sebagus Killmonger. Kemudian plotnya juga kurang seru, kurang jelas progresnya mau kemana selama 1 jam pertama, karena konfliknya itu belum benar-benar kelihatan sebelum 1 jam udah lewat. Dan runtime film ini 2 jam 40 menit. Jadi ya lumayan panjang lah. Oke, gue dari tadi ngomongin negatifnya mulu, padahal menurut gue nih film bagus, walau gak sebagus Black Panther pertama. Untuk positifnya, nih film soundtracknya itu bagus-bagus, bunyi. Dan sangat sinonim banget dengan identitas Black Panther. Dan gue rasa semua orang yang denger suara itu pasti kepikiran Black Panther lah. Acting dan performa dari setiap aktor atau aktris udah sangat bagus semuanya. Dan meskipun banyak reviewer bilang stand out-nya itu Angela Bassett yang meranin Queen Ramonda, tapi menurut gue Letitia Wright sebagai Shuri juga sangat bagus actingnya. Karena ya dia lebih banyak screen time di film ini. Kemudian gue sebenarnya suka dengan third act-nya, dan ada beberapa hal yang terjadi yang memicu suatu karakter tiba-tiba berani ngelakuin hal yang sebenarnya bukan jati dirinya. Dan third act ini menurut gue ngangkat film ini yang sebelumnya gue ngira biasa aja jadi film yang bagus. Gue tahu gue ngomongnya agak samar-samar, tapi supaya nggak nge-spoiler ya. Karakter baru Riri Williams yang bakal jadi Ironheart juga ada di film ini sesuai trailernya, dan gue suka aja sih karakternya walaupun 11-12 sama Shuri karena mereka berdua anak muda jenius ngebuat tag, terus sifat-sifat karakternya juga rada mirip. Tapi jujur untuk kostum Ironheart bentuknya sedikit kayak kartun kalau dibandingin sama suitnya Iron Man. Moga-moga di seriesnya suitnya bisa lebih realistik lah. Selain itu, CGI atau special effect-nya sih bagus-bagus aja. Tema film ini adalah tragedi dan duka akan kehilangan. Kedua hal itu terus terungkit selama sebagian besar dari film ini, dan hal itu juga merupakan poin penting yang membuat film ini bagus. Jadi overall ini film mungkin gak sebagus ekspektasi gua,
ekspektasi gue juga sebenarnya agak ketinggian sih. Karena Black Panther pertama, I love that movie. Tapi ini film ya lumayan, meskipun gak termasuk ke top tier film Marvel lah. Ini film gue kasih rating 5 dari 7. I recommend this movie. Tapi moga-moga kalau ada Black Panther 3, mereka bisa bikin story-nya sebagus yang pertama. By the way, kalau ada yang belum nonton dan mau tahu kalau ada post credit scene-nya atau enggak, untuk mid credit scene-nya ada, tapi post credit scene-nya nggak ada. Jadi pokoknya setelah masuk ke credits, cuman bakal ada satu scene tambahan, terus kalau berlanjut ke credits lagi, kalau udah nggak tahan, balik aja.